Perkenalkan, nama saya Genta Bagas Dwiansa, nomor absen saya 15, saya dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan peran Ahmad Subarjo dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada biografinya. Ahmad Subarjo dilahirkan di Teluk Jambi, Karaweng, Jawa Barat, pada tanggal 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Teku Muhammad Yusuf, masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidi. Kakek Ahmad Subarjo dari pihak ayah adalah Ule Balang dan ulama di wilayah Lengputu. Sedangkan Teku Yusuf adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Mantri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Kerawang. Ibu Ahmad Subarjo bernama Wardinah. Ia keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari camat di Teluk Kagung, Cirebon. Riwayat perjuangannya. Semasa masih menjadi mahasiswa, Subarjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada bulan Februari 1927, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antar bangsa, Liga menentang imperialisme dan penindasan penjajah. Yang pertama di Brussels dan kemudian di Jerman. Pada persidangan pertama itu juga ada Jawaharlal Nehru dan pemimpin nasional yang terkenal dari Asia dan Afrika. Sewaktu kembali ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan di Indonesia atau BPUPKI dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Yang selanjutnya ada peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pejuang termasuk Chairul Saleh, Sukarni, dan Wikana, Sudanko, Singgih, dan pemuda lain membawa Soekarno dan Muhatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa ini dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun risikonya. Di Jakarta, golongan muda Wikana dan golongan tua, yaitu Ahmad Subarjo, melakukan perundingan. Ahmad Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kuntu untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan Ahmad Subarjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 11.30. Dengan ada jaminan itu, Komandan Kompi Peta Rengas Dengklok dan Kosubeno bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Yang selanjutnya ada naskah proklamasi. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Muda Maeda. Setelah selesai dan berargumentasi dengan para pemuda, dini hari 17 Agustus 1945, Bung Karno pun segera memberikan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Yang selanjutnya ada masa setelah kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Subarjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial, Kabinet Indonesia yang pertama, dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri sekali lagi pada tahun 1951 sampai 1952. Selain itu, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun-tahun 1957 sampai 1961. Dalam bidang pendidikan, Subarjo merupakan profesor dalam bidang sejarah berlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastradian Universitas Indonesia. Dan yang selanjutnya ada wafatnya. Ahmad Subarjo Djoshoerja meninggal dunia dalam usia 82 tahun pada tanggal 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru. Akibat flu yang menimbulkan komplikasi, ia dimakamkan di rumah peristirahatannya di Cipayung, Bogor. Pemerintah mengangkat almarhum sebagai pahlawan Indonesia pada tahun 2009. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.